Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pemirsa yang dimanapun saja berada, bersama saya Sarah Saura dalam program Sportiva. Pemirsa, Makassar sebagai kota metropolitan tentunya bersama dunia otomotif juga ada mulai dari komunitas balap hingga industri pendukungnya terus berkembang. Nah, lalu bagaimana peran organisasi induk dalam mengarahkan masa depan otomotif di kota ini agar lebih tertib, aman, dan berprestasi? Dan untuk membahas hal tersebut, saat ini kita sudah bersama narasumber kita. Beliau adalah Pak Chandra Samad, selaku Ketua Ikatan Motor Indonesia, Kota Makassar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat siang. Selamat siang, selamat datang. Dan saat ini kabarnya bagaimana, Pak Chandra? Alhamdulillah, Ya. sehat-sehat selalu, semangat terus. Karena urus otomotif, jadi jiwanya selalu mau kenceng. Untuk kegiatan-kegiatan sehari-hari tetap eksis. Luar biasa. Baik, Pak Chandra, langsung saja ini. Kita tahu bersama bahwa klub otomotif ini sudah puluhan tahun berkembang. Nah, bagaimana perkembangan otomotif di Kota Makassar saat ini? Melihat peta komunitas, ada berapa klub dan komunitas otomotif yang terdaftar resmi di bawah IMI Makassar? Cabang yang paling aktif di Kota Makassar, apakah roda 2, roda 4, atau off-road? Terima kasih. Yang perlu saya sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang otomotif, kita berbicara tentang berbagai aspek. Di situ ada komunitas, ada industri, ada olahraga, dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kita berbicara tentang dunia olahraga otomotif, itu bagian dari Ikatan Motor Indonesia yang memang sudah ada di Indonesia sejak 1906. Jadi sudah 126 tahun barangkali kita sudah ada. Kalau menyangkut masalah komunitasnya, klub-klub otomotif yang ada di Makassar ini cukup banyak. Berbagai versi dengan tumbuhnya industri otomotif, berbagai merek, itu melahirkan juga berbagai macam komunitas. Tapi perlu yang saya sampaikan ke pemirsa kita semua di sini, bahwa Ikatan Motor Indonesia adalah induk olahraga bermotor di bawah naungan KONI yang bergerak dan beraktivitas sehari-hari dalam urus menyangkut masalah olahraga. Jadi kalau kita bicara tentang masalah komunitas otomotifnya itu cukup banyak, tapi yang terdaftar dan persyaratan untuk menjadi anggota IMI atau klub IMI yang terdaftar itu kita memenuhi persyaratan bukan untuk mempersulit, tapi menjaga konsistensi dan pengawasan bagaimana sebagai seorang klub otomotif itu di bawah pengawasan kita supaya dia bisa berjalan seperti regulasi dan aturan dan anggaran dasar rumah tangga IMI itu sendiri, maka kita membuat catatan tersendiri untuk menjadi persyaratan. Jadi klub otomotif yang ada di Makassar cukup banyak. Aktivitas kita senantiasa juga dalam membangun olahraga ini cukup baik. Di masa-masa lalu olahraga otomotif ketika kita mencoba untuk kembangkan dan belum industri otomotif berjalan dan tingkat kepadatan lalu lintas yang begitu padat ini, aktivitas olahraga otomotif cukup baik di Kota Makassar, baik roda 2 maupun roda 4. Di roda 2 tahun 78-79 kita sudah pernah bikin di Riburane sampai tahun 90 waktu itu, dan drag race olahraga mobil kita sempat bikin di Jalan Jenderal Sudirman termasuk slalom. Tapi mungkin karena kondisi transportasi begitu padat, kemacetan lalu lintas, kita sadar bahwa kita juga tidak mau terlalu mengganggu ke lalu lintasan, maka kita pindah ke daerah lain. Saya juga pernah dengan teman-teman mengadakan event latihan resmi dan balap resmi di lapangan Trans Studio dan slalom di Pipo, area parkir. Jadi perkembangan otomotif Sulawesi Selatan cukup baik, dan di tahun 98 ketika Indonesia mengalami reformasi sampai 2022 kegiatan olahraga otomotif di bawah kepemimpinan Tommy Soeharto waktu itu dan kawan-kawan sedikit mengalami mandek karena reformasi. Dapat teguran, dan Sulawesi Selatan alhamdulillah Kota Makassar mendapat kepercayaan dan tekad untuk menyelenggarakan suatu kegiatan yang namanya menyelamatkan dunia olahraga motorsport Indonesia, itu kegiatan rally. Dan alhamdulillah kerjasama dengan TVRI, dukungannya, supportnya juga, kita melaksanakan sampai 6 tahun sampai puncaknya di Asia Pasifik yang berlangsung di Kabupaten Takalar dan Goa. Oke. Nah, Pak Chandra, tadi disebutkan bahwa ini komunitas terus kita jaga, ada konsistensi, kemudian pengawasan terkait juga regulasinya. Nah, kalau kita berbicara terkait prestasi terbaik binaan IMI Makassar di tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional, apa saja cabang mana yang menjadi andalan kita?
Oke, dari seluruh cabang olahraga yang sangat banyak peminatnya itu olahraga balap motor. Pertama itu memang basic awal dari komunitas dari pencinta olahraga ini untuk masuk menjadi atlet olahraga bermotor, dan memang itu yang paling banyak dan sedikit agak murah. Pembalap-pembalap kita Indonesia alhamdulillah yang pernah mengibarkan merah putih dari Sulawesi Selatan binaan kita mungkin masih dari zaman tahun 80-an di tingkat nasional. Kita tahu legenda kita saudara Robin Tukolan. Setelah itu Haji Ical sampai menjuarai kejuaraan Asia. Dan hari ini, tahun ini barangkali perlu kita banggakan juga di kejuaraan Asia Pacific Racing Championship dan kejuaraan ASEAN. Ada Andi Gilang dari Bulukumba dan ada Andi Padli 108 nomor startnya dari orang Wajo yang berkiprah di dunia internasional dan sudah masuk dalam salah satu grup brand industri otomotif. Dan memang pada prinsipnya apa prestasinya mereka tidak memalukan, cukup membanggakan untuk Indonesia. Kibaran merah putih bisa dikibarkan dan itu binaan dari Pemprov IMI Sulawesi Selatan dalam hal ini, karena memang di Ikatan Motor Indonesia itu keseluruhan baru tahun ini mendapat kesempatan untuk ada di IMI kabupaten kota. Selama ini memang cuma adanya di tingkat provinsi, karena kita tahu olahraga ini berisiko, dan pada setiap penyelenggaraan event target utama kita di samping mengelola kejuaraan dan prestasi yang paling utama satu adalah zero accident. Nah itu yang kita protect, makanya kita tidak seperti olahraga lain yang semau dan kapan bisa mau melaksanakan suatu event. Dengan keterbatasan sirkuit yang ada di Kota Makassar, dan ini menjadi tuntutan kita, sudah sering dijanjikan untuk bagaimana ada, kita tidak berhenti membina dan tetap berprestasi dengan segala keterbatasan. Alhamdulillah prestasi atlet kita khususnya roda 2 ini, roda 4 di Mandalika kemarin, kejuaraan Asia Sport Series, pembalap wanita ada 2 orang yang juara dan ada 1 anaknya Pak Padli Ananda itu juara 3 di Mandalika di kejuaraan roda 4. Ada banyak prestasi-prestasi tadi disebutkan roda 2 dan juga roda 4. Nah, kalau kita ini berbicara dengan standarisasi, Pak Chandra, bagaimana peran IMI dalam menstandarisasi event otomotif di Kota Makassar dari sisi keamanan dan juga perizinan? Ya, makasih. Selalu saya sampaikan bahwa tujuan utama kita menyelenggarakan event adalah zero accident. Dan olahraga ini di zaman dulu dianggap olahraga yang sangat berbahaya. Nah, kenapa kita dari sekumpulan orang-orang yang senior yang sudah berpengalaman ini kita membuat satu regulasi yang cukup ketat. Bukan kita membatasi, tapi keselamatan daripada pembalap dan penonton itu sendiri. Kita ingat 2 minggu kemarin, karena adanya sesuatu yang tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak ditepati dan dengan regulasi, kita tahu, dan barangkali pada kesempatan ini saya ingin sampaikan belasungkawa pada korban yang ada di Kota Mobagu 9 orang. Apa yang terjadi di Kota Mobagu itu pernah terjadi 20 tahun yang lalu di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Maros. Saya bukan bermaksud mengingatkan atau memori untuk luka lama ya. Tapi memang kenapa kita terkadang terlalu ketat untuk memberi izin dan meminta izin, dan begitu pun Polri dalam hal ini sebagai instansi pemerintah yang berkendak dan merestui izin itu terlalu ketat untuk izin, karena kita selalu berpikir bahwa ini balap ini punya risiko yang sangat tinggi. Nah, dari kita juga di Ikatan Motor Indonesia kita menjaga itu. Kenapa? Karena kita jaga image. Jangan sampai masyarakat selalu beranggapan bahwa olahraga ini nantinya akan selalu menjadikan korban anak-anak muda atau generasi muda atau para penggemar. Nah, dengan proteksi yang bagus, regulasi kita buat ketat, alhamdulillah perkembangan peminat olahraga otomotif di Sulawesi Selatan pada khususnya dan pembangunan sirkuit di 4 kabupaten kota sudah ada. Alhamdulillah dengan protek itu, dengan regulasi yang ketat, perizinan yang ketat juga, inspeksi trek yang harus kita normalkan supaya layak apa tidaknya, perkembangannya bisa berjalan dengan baik. Ya, nah ini kita membahas sedikit terkait edukasi. Nah, selain penertiban program edukasi safety riding dan safety driving untuk anak muda Makassar, seperti apa? Apakah sudah masuk ke sekolah ataupun kampus-kampus lainnya? Ya, 14 tahun atau 15 tahun yang lalu saya memprakarsa, waktu itu saya jadi pengurus IMI dan di bidang mobilitas, dan memang itu prakarsa dan itu tugas kita di situ, bagaimana mengedukasi bagaimana agar keselamatan berlalu lintas menjadi prioritas utama. Kita tahu bahwa korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya cukup besar, utamanya dari generasi muda produktif. Saya pernah mengatakan bahwa kalau dulu di Vietnam ada namanya killing fields, di jalan raya Indonesia itu
terjadi killing-killing yang cukup besar. Korban lalu lintas di jalan raya paling besar dari antara seluruh kecelakaan dan kejadian yang ada. Nah, di sini kita dari segi olahraga, kenapa kita memajukan olahraga ini? Karena kita mau menyadarkan dan mengajak adik-adik kita yang cinta otomotif ini masuk di bidang olahraga supaya tidak melakukan balapan liar. Safety riding sudah dilakukan oleh hampir semua industri otomotif. Tapi selalu saya sedikit mengkoreksi dan mengkritisi. Kenapa? Karena hampir apa yang dilakukan oleh perusahaan otomotif itu dalam safety riding dan safety driving itu mengarah hampir 70% hanya dalam bentuk promosi, bukan dalam bentuk total. Di zaman Pak Ilham Arif Sirajuddin sebagai wali kota, saya pernah mengusulkan untuk kerjasama sama Dinas Pendidikan. Saya waktu itu membentuk tim edukasi bagaimana efek daripada risiko paling besar ini di jalan raya untuk generasi muda. Saya meminta kepada beliau untuk bagaimana setiap upacara hari Senin kami diberi waktu dari IMI, Ikatan Motor Indonesia itu, untuk memberikan penjelasan bagaimana berkendara aman dan bagaimana risiko kecelakaan di jalan raya yang bisa mematikan karir, prestasi, dan keinginan masa depan Anda bisa hilang. Dan itu pernah berjalan. Dan ini barangkali pada kesempatan ini juga saya menghimbau begitu. Yang kedua, saya sudah pernah mengusulkan kepada perusahaan otomotif dalam setiap buku acuannya pemilik mobil itu jangan hanya di situ ada servis gratis, tapi bagaimana berkendara yang aman dan nyaman itu harus diikutkan serta. Tapi yang paling prinsip orang tua mengajari anak-anaknya ketika berjalan di jalan raya, apakah di mobil dan apa, ajari dan ingatkan mereka bagaimana setir ini. Banyak hal yang sangat saya suka protes. Dia undang-undang kelalu lintasan sudah jelas tidak bisa menggunakan HP. Tapi kenyataannya dengan ojol dan lain-lain semua, HP dan Grab dan apa semua apa. Itu kan sebenarnya sudah pelanggaran lalu lintas. Dan itu risikonya tinggi sekali. Karena sudah peningkatan selama 4 tahun ini hampir 7% kecelakaan jalan raya karena penggunaan itu. Dan penggunaan safety belt juga untuk roda 4 yang selalu diingatkan kepada para pengemudi, ya kadang juga tidak digunakan. Dan yang lebih masalah lagi, para pejabat-pejabat kita yang biasanya disopiri oleh sopir, oleh driver itu harusnya selalu mengingatkan pada drivernya untuk lebih tampil teladan sebagai pengendara supaya bisa memberi contoh yang baik kepada pengguna jalan raya yang lainnya. Oke, Pak Chandra, nah ini terkait dengan penertiban. Kita semua tahu masalah balap liar ini masih jadi PR bersama. Strategi IMI Makassar bersama pemerintah kota dan kepolisian untuk mengalihkan balap liar jadi balap resmi di sirkuit seperti apa? 30 tahun lalu 12 kali, 18 kali saya membuat balap. Salah satu tujuannya itu bagaimana agar mengalihkan, mengkondisikan bagaimana keinginan generasi muda ini, remaja-remaja yang suka balap liar itu masuk ke dalam sirkuit di balapan resmi. Tapi satu kendala yang kita hadapi dari zamannya beberapa gubernur dan wali kota ini pernah menjanjikan ini Makassar harus punya sirkuit sebagai kota metropolitan. Cuman kami juga sadar bahwa area space ruang sempit kota Makassar ini terbatas sekali untuk dibangunlah suatu sirkuit. Makanya saya pernah mengusulkan dan menyelenggarakan dan meminta kepada instansi terkait utamanya Kapolri untuk memberi kita ruang. Undang-Undang Lalu Lintas 2027 barangkali juga penggunaan jalan raya untuk difungsikan juga boleh. Tapi setelah saya melakukan sesuatu, bagaimana menyelenggarakan event balap itu yang baik dan masuk dikompetisikan dan diikuti oleh para remaja, ketika panitia-panitia lain menyelenggarakan event lagi, itu faktor safety kadang tidak dikendalikan dengan bagus, tidak disiapkan dengan bagus, akhirnya terjadi lagi. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa perkembangan dunia olahraga ini memang harus disikapi dengan baik oleh unsur pemerintah. Dan saya sangat berharap pemerintah ini kalau mau bertanggung jawab untuk menyelamatkan anak bangsa, usahanya remaja ini, memang dia mesti harus menyelenggarakan suatu kegiatan balap. Kalau membangun sirkuit permanen itu belum saatnya dan butuh waktu yang besar dan lama, barangkali kami beri ruang teman-teman kita, utamanya saya ini selaku Ketua IMI Kota Makassar, untuk menyelenggarakan event-event balap di Kota Makassar. Kenapa? Saya kadang cemburu dengan penggunaan area balap sirkuit yang hanya 1,3 kilo di Jalan Jenderal Sudirman yang mungkin 800 meter untuk drag, kadang susahnya dapat izinnya. Tapi ketika olahraga-olahraga lomba lari, sepeda yang jaraknya 21 kilo, menutup jalan 19 nama jalan di Kota Makassar, segampang itu diberi izin. Apakah karena
perbedaan ini karena olahraga ini berbahaya apa tidak. Padahal selama ini kita lihat di olahraga otomotif juga kalau kita siapkan dengan baik, dan alhamdulillah 43 kali saya bikin sejak 30 tahun yang ada di Makassar, syukur alhamdulillah tidak ada korban kecelakaan yang fatal. Kalaupun ada, itu menyadarkan mereka. Saya bikin latihan resmi di Trans Studio, saya mengajak adik-adik SMA dan lain-lain yang penggemar roda balap liar, saya pindahkan. 3 tahun lalu, mohon izin, saya menyelenggarakan kejuaraan balap motor khusus untuk pembalap liar di Center Point of Indonesia. Izinnya itu sampai susah banget. Saya minta dengan sangat sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai unsur pemerintah di luar swasta atau swasta, Anda punya ruang, Anda punya jalan, beri kami izin. Ini untuk menyelamatkan anak bangsa kok. Nah, di momen yang baik ini, kalau memang kita mau memperkecil risiko jalan raya, kecelakaan jalan raya oleh anak liar itu, beri kami ruang balap. Beri kami kesempatan. Banyak ruang tempat di sini kita bisa bikin. Dengan safety yang bagus, pengawasan yang bagus, saya kira itu momen yang terbaik. Karena dengan sendirinya ketika dia mengikut balap, ada 2 hasil yang bisa kita dapat. Yang tidak pernah juara dan tidak juara dan tidak mungkin juara dan bermental tidak juara, barangkali berhenti. Akhirnya menjadi pengguna jalan raya yang baik. Yang mau juara kita lanjutkan dan kita bangun prestasinya untuk mewakili Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar pada ini. Oke. Nah, Pak Chandra tadi disebutkan bahwa sirkuit di Kota Makassar ini bisa dikatakan minim, dan juga perizinan juga yang bisa kita minta bersama, kita berharap bersama bahwa perizinan di Kota Makassar ini bisa lebih baik lagi ya dibanding dengan olahraga lainnya seperti tadi dikatakan ada lari dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbahas terkait sirkuit yang paling ditunggu komunitas, Pak, bagaimana nasib sirkuit yang permanen di Kota Makassar? Apakah ada rencana pemerintah kota dan IMI untuk membangun venue balap yang representatif? Ya. Terima kasih. 3 gubernur pertama di zamannya Pak Sarul itu sudah pernah dengan IMI waktu itu dengan Saudara Sadikin sudah pernah mencoba merancang. Dan kita juga bangga dan patut syukuri KONI Kota Sulawesi Selatan itu pernah memberikan kami ruang di zamannya Pak Amin Sam di GOR sana. Kami punya ada ruang tempat space, dikasih berapa hektar itu untuk jadikan sirkuit. Tapi proses pembangunannya selalu beranggapan bahwa pembangunan sirkuit permanen itu memakan biaya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat dari unsur olahraga yang paling berpotensi untuk PAD, itu adalah olahraga otomotif. Saya kasih contoh saja, ketika kita bikin suatu balapan, itu bisa 20.000 penonton yang hadir. Seperti di Ratona Palopo. 20.000 itu kalau membawa uang 200.000 selama 3 hari, itu 6 miliar uang berputar. UMKM kami pasti hidup. Dibanding olahraga lain, yang bermain hanya 90 menit, 20 menit, datang hanya dengan 1 gelas air putih yang harganya Rp500. Tapi kalau balapan yang 3 hari, makan, minum, penginapan, dan lain-lain sebagainya. Kita tahu terbatas ruang untuk ini. Pak Dhani juga kemarin sudah merencanakan di Untia pembangunan sirkuit. Tapi barangkali ya ini juga himbauan kepada teman-teman kita di DPR. Mari kita sama-sama membangun, mendukung bagaimana agar kebijakan-kebijakan wali kota itu nanti untuk membangun sirkuit dapat dukungan support juga. Saya tahu bahwa di anggota DPR ini yang bisa membantu kita menyuarakan, mengetuk pintu dan membuka kesempatan itu terbatas hobinya dalam dunia otomotif. Tapi ingat, ini tanggung jawab moral untuk kita semua. Yang kemarin, tahun lalu saya sempat bicara sama Pak Api, yang kita kenal sebagai wali kota, Pak Munarfi Arifudin. Dia sangat menjanjikan dan sangat menginginkan. 2 bulan lalu juga dia menyampaikan, insya Allah Pak Chandra, kita sama-sama, kita wujudkan, dukung saya selama 1 periode ini, kita membangun sirkuit. Cuman itu yang saya perlu sampaikan ke kita semua dan perlu juga untuk pemirsa sampaikan. Olahraga motif bedanya dengan olahraga lain satu yang paling prinsip. Kalau di sepak bola, lapangan bola sama, di mana dia bermain sama, ketakalar sama, ya? Kemana sama. Olahraga bulu tangkis, badminton dan lain sebagainya. Olahraga otomotif yang jadi masalah, satu dari sekian cabang olahraga yang paling banyak itu adalah otomotif. Ada roda 2, itu sudah 9. Roda 4 sudah. Jadi kalau orang IMI itu bawa regulasi, bawa peraturan perlombaan itu 3 dos itu dibawa untuk kita ini. Jadi saya berharap kalaupun kita membangun sirkuit permanen, kita bukan untuk balap roda 2 juga, khususnya balap motor. Tapi mungkin ada space khusus juga untuk drag race yang panjangnya 400 meter. Dan ada barangkali area parkir yang bisa kita gunakan untuk slalom. Jadi multi event bisa kita gunakan di tempat itu di suasana yang berbeda.
Iya, tentunya ini dibutuhkan beberapa dukungan dari stakeholder terkait ya untuk terus berkembang komunitas otomotif ini. Nah, kalau kita berbicara terkait ekonomi kreatif, dunia otomotif kan juga menghidupi banyak UMKM Ya. seperti bengkel, kemudian aparel, Ya. spare part. Nah, Ya. bagaimana IMI mendorong ekosistem ekonomi otomotif di Makassar agar semakin bertumbuh? Ya. Jadi dengan regulasi yang kita buat dengan standar keselamatan pembalap itu kita buat, akhirnya juga mereka pada industri pendukung otomotif ini berkreatif untuk membangun industrinya sendiri, dan kita menjadikan suatu persyaratan bahwa di kejuaraan-kejuaraan balap motor itu harus menggunakan wear pack apparel yang memang sudah menjadi standar dan tumbuh berkembang dan hampir semua pembalap sudah gunakan. Di industri lainnya mungkin, minta maaf untuk saya tidak bermaksud membedakan. Tapi kalau ada cabang olahraga yang mempunyai industri pendukung yang paling banyak itu di olahraga otomotif. Bayangkan di olahraga otomotif kalau kita berbicara ban depan saja sudah ada ban luar, ban dalam, pentil, terali dan lain sebagainya. Jadi itu industri pendukung otomotifnya itu bertumbuh dengan baik, dan kita lihat di mana-mana cabur olahraga otomotif ini pendukungnya di semua jalan pasti ada semua menjual alat-alat spesial. Nah, cuman itu yang perlu kita sampaikan bahwa tidak semua standar yang dijual di toko itu adalah menjadi standar untuk balapan. Nah, spesifikasi itu yang kita batasi. Tidak bermaksud untuk membatasi tingkat penjualannya. Tapi alhamdulillah pertumbuhannya karena olahraganya berkembang pesat, penggemarnya makin banyak, industri pendukung olahraga otomotifnya juga bertumbuh dengan baik. Oke, nah. Saya tambahkan sedikit, saya ulang lagi bahwa olahraga otomotif ini pada setiap gelaran event UNKM-nya itu selalu bawa pulang kegembiraan. Kenapa? Karena selalu mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Karena biasa berlangsung sampai 4 hari, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Oke. Nah, kalau kita kaitkan dengan otomotif dan pariwisata, Pak Chandra, bisakah event otomotif dijadikan daya tarik wisata? Contohnya, yang paling gong ini MotoGP Mandalika. Apakah Makassar punya potensi bikin event yang bertaraf seperti itu? Kira-kira. Untuk potensi dalam waktu dekat tidak. Jangankan itu, membuat lapangan sirkuit untuk permanen saja kelas motorsport yang biasa yang kelas 125 di mana kita mau perlombakan. Dan saya juga tidak berharap Sulawesi Selatan membangun industri otomotif sirkuit seperti Mandalika. Kenapa? Butuh biaya yang besar. Dan gelaran-gelaran MotoGP itu dalam satu negara hanya membutuhkan dedikasi fasilitas hanya 1 kali. Jadi kalau kita punya 3-4 sirkuit, belum tentu kita bisa dapat 4 kali dalam setahun. Tentu kan ada sirkuit permanen nanti akhirnya tidak produktif dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara tentang masalah sport tourism, olahraga otomotif memberikan kontribusi besar. Kalau kita bicara masalah tourism kan hanya 2, transportasi dan accommodation. Waktu kami bikin kejuaraan internasional di Takalar itu perputaran uang sampai 17 miliar dengan hitungan kasar. Kenapa? Karena pembalap Amerika, Australia dan lain-lain sebagainya datang itu dengan membawa kru sampai 80-91 tim. Dengan 70 tim yang datang itu sudah pemilihannya luar biasa. Mandalika itu sebenarnya memang akan kita harapkan menjadi tourism, membangun tourism untuk ini. Karena memang tujuan salah satu daripada balap motor, balap mobil itu adalah membangun perkembangan pariwisata. Karena kunjungan orang yang datang ke Lombok nanti itu akan lebih banyak dari itu. Kalau dulu Malaysia banyak penggemarnya di Sepang, alhamdulillah orang Indonesia yang sekarang tidak perlu ke sana lagi untuk membelanjakan uang rupiahnya di sana. Tapi dengan adanya Mandalika, kita berkumpul di Mandalika mungkin tanggal 9 September. Dan barangkali saya perlu informasikan, kalau di Mandalika kejuaraan MotoGP akan berlangsung nanti mungkin ada sampai 3.000 penduduk Sulawesi Selatan yang berkunjung ke sana untuk nonton. Jadi tentu dengan 3.000 membawa berapa jutaan uang ke sana, belum yang lain dari provinsi dan negara lain. Saya kira pertumbuhan ekonominya dan pariwisatanya berjalan baik dengan olahraga otomotif. Ya, nah kalau kita membahas terkait dengan tantangan terbesar IMI saat ini yang artinya masih menjadi PR dan menjadi evaluasi dari tahun sebelumnya dan tahun ke depan, apa sih Pak yang paling menjadi tantangan? Tantangan terbesarnya ya tentu sarana perlombaannya, itu pasti. Karena dalam setiap cabur yang sarana pertandingan, sarana perlombaan itu harus kita siapkan dengan baik. Kita juga sadar bahwa industri otomotif, olahraga otomotif seperti saya sampaikan tadi punya cabang banyak. Kalau kita mau membangun seluruh cabang olahraganya itu, berbagai jenisnya itu tidak mungkin. Tapi kita bisa membangun satu sirkuit permanen yang bagaimana 3-4
kejuaraan itu bisa kita ikut sertakan. Di olahraga-olahraga yang off-roadnya sendiri seperti motocross dan grass track, setiap tahun kita menyelenggarakan sampai 30 di kabupaten kota. Di Sidrap, di Pindrang. Tahun lalu kita mengadakan kejuaraan nasional di Pindrang, kejuaraan motocross. Dari 7 kejuaraan nasional, hanya 1 yang ada di luar Jawa, ada hanya di Sulawesi Selatan dan di Pindrang. Itu mendatangkan 97 pembalap. Nah, tentu tingkat hunian, makan dan minum dan lain-lain sebagainya berkembang. Yang kami harapkan tantangan terbesar satu saja. Bagaimana orang-orang, stakeholder yang bisa mendukung kemajuan olahraga ini baik dari sisi pendanaan dan kemudahan fasilitas dan memberi izin penyelenggaraan, itu tolonglah kita berembuk, kita sama-sama. Saya minta izin pada yang kesempatan baik ini, 5 hari lalu kita sudah mengadakan pemilihan ketua IMI baru. Saudara Haji Najamuddin terpilih sebagai ketua IMI. Tantangan terbesar mereka itu, saya minta bagaimana sebelum dan sesudah pelantikan beliau sah menjadi ketua IMI, beraudiens atau paling tidak bisa beramah-tamah dengan seluruh stakeholder penentu kebijakan ini, baik DPR-nya sebagai lembaga legislatif, kebijakan presiden dari Polri dan pemerintah sebagai eksekutif, untuk bagaimana memaparkan supaya bisa sirkuit permanen bisa ada di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Baik. Nah, untuk sekarang kan ini sudah ada menjadi tantangan juga Pak, ini ada transisi ke kendaraan listrik. Nah, tantangan baru kendaraan listrik, bagaimana kesiapan IMI Makassar dan komunitas dalam menghadapi era EV? Apakah akan ada kategori lomba khusus EV Pak? Sudah. Kami sudah tahun lalu kami sudah coba promosi dan touring dan memang kami dipaksakan dari Badan Dunia untuk mempromosikan mobil listrik dan termasuk negara, dan kami coba Jakarta, Surabaya kemarin touring. Dan beberapa kejuaraan di motor dan kemarin rally time dan rally sport touring sudah memperluas listrik. Kita tidak bisa sangkali bahwa itu program pemerintah, itu program dunia yang harus kita dukung. Tapi yang pasti di satu sisi, secara pribadi saya juga berpikir bagaimana kendaraan listrik ini bisa, utamanya dalam hal kebutuhan baterainya itu bisa lebih murah, supaya industrinya, olahraganya juga bisa jalan. Oke. Nah, untuk pesan ke komunitas, pesan langsung untuk kurang lebih 1.000 komunitas otomotif di Kota Makassar ini, stop balap liar atau gabung event resmi. Bagaimana cara IMI merangkul mereka? Kami bukan mencoba merangkul, kami mencoba selalu mengadakan edukasi. Nah, cuman memang dari kelompok mereka ini, minta tantangan juga untuk kita. Bergabung untuk di IMI itu tidak semudah seperti orang lain datang ke IMI langsung mendaftar diri langsung bergabung. Kami punya kartu tanda anggota, kami punya iuran, kami punya anggaran dasar rumah tangga yang jelas. Karena IMI Ikatan Motor Indonesia jangan dilihat sebagai organisasi otomotif semata, tapi ini organisasi olahraga. Tentu persyaratan untuk menjadi anggota klub ini harus ada kriteria tersendiri. Tapi kita berharap, mari komunitas otomotif, para produsen dan lain-lain sebagainya, marilah menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop balap liar. Balap liar merugikan diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ya, dari sekian banyak tadi ada kebijakan-kebijakan yang tentunya kita berharap untuk pemerintah Kota Makassar. Nah, satu kebijakan yang paling mendesak, apa yang Bapak minta dari Wali Kota Makassar tahun ini agar masa depan otomotif kita ini lebih cerah? Ya. Otomotif seperti yang saya sampaikan tadi, ada 2 alternatif. Olahraganya kita majukan dengan persiapkan sarananya, perumahannya. Yang kedua, bagaimana kita perkuat disiplin berlalu lintas supaya anak-anak remaja kita tidak sia-sia mati di jalan raya. Bagaimana edukasi masuk ke sekolah-sekolah, utamanya di tingkat SMA, dan SIM, penggunaan pengeluaran pemakaian SIM benar-benar diperketat. Bagaimana agar SIM itu keluar betul mengadakan tes dan uji kelayakan untuk kemampuan daripada pengguna pemakai SIM-nya itu sendiri supaya dia tertib berlalu lintas. Oke. Closing statement Pak Chandra, ajakan pemirsa dan komunitas untuk mendukung program IMI Makassar. Mari kita sama-sama dukung program ini membanggakan. Satu dari sekian banyak olahraga yang bisa mengibarkan merah putih dan membangun prestasi dan mengharumkan nama Sulawesi Selatan. Itu dari beberapa cabur, salah satu adalah otomotif. Dukung kami, support kami kepada setiap kegiatan olahraga. Jadilah penonton yang tertib, jadi pelaksana, jadi penyelenggara, jadilah penyelenggara yang mengikuti regulasi supaya tidak ada korban, supaya kita mendapat image yang positif, dan unsur pemerintah
banggakan diri Anda, jadikan olahraga satu dari sekian banyak olahraga ini yang bisa mengharumkan Kota Makassar, supaya dukungan dan support pemerintah terhadap kemajuan olahraga ini bisa lebih baik ke depan dan membanggakan untuk kita semua. Ya. Baik Pak Chandra, tadinya saya mau berbincang lama tapi waktu kurang mendukung di sini. Mungkin insya Allah kita bisa bertemu kembali di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat, Pak Chandra ya. Dan tentunya pemirsa, apa yang diharapkan tadi disampaikan oleh Ketua IMI Kota Makassar, ada Bapak Chandra Samad, segera terrealisasi sesuai dengan harapan kita bersama, Pak Chandra ya. Dan pemirsa, usai sudah program Sportiva kali ini bersama saya Sarah Saura dan narasumber kita Bapak Chandra Samad selaku Ketua IMI Kota Makassar yang tentunya sudah mengupas dunia otomotif di Kota Makassar ini, Pak Chandra ya. Dan pemirsa, saksikan Sportiva esok hari di pukul yang sama. Saya Sarah Saura beserta kru yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam olahraga.